MJ listeners, rentetan gempa terjadi di sejumlah daerah di Indonesia setelah kejadian gempa di Cianjur, Jawa Barat. Gempa bumi terjadi pada Sabtu 3 Desember pukul 16.49 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 6,4. Berpusat di Kabupaten Garut dengan pusat gempa berada di kedalaman 118 km dan 52 km barat daya Garut. Sehari kemudian, gempa Bangkalan terjadi pada Minggu 4 Desember malam pukul 22.02 waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa itu berada di jarak 77 km barat laut Bangkalan. Kabupaten Gunung Kidul juga diguncang 4 kali gempa pada malam harinya. Disusul gempa di hari Selasa 6 Desember di Kabupaten Jember, Jawa Timur dengan magnitudo 6,2 dan gempa-gempa lainnya. Lantas apa kata pakar soal gempa beruntun akhir-akhir ini? Kita akan diskusikan hal ini dengan ahli geodesi gempa bumi ITB, juga Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB, Dr. Irwan Maulana. Selamat pagi Pak Irwan. Selamat pagi, bagaimana? Selamat pagi. Semua. Sehat, salam sehat Pak Irwan. Pak Irwan, ini kan banyak pakar yang menyebutkan gempa di Cianjur tidak memicu gempa yang terjadi di wilayah lain Indonesia. Bagaimana menurut pengamatan Anda? Ya, baik. Seperti dipahami bahwa gempa Cianjur mengakibatkan kerusakan yang signifikan ya. Walaupun gempanya tidak terlalu besar dalam konteks magnitudo, tapi kemudian kita pahami bahwa gempa tersebut memberikan dampak yang masif di wilayah Cianjur dan sekitarnya. Nah, kemudian pertanyaannya apakah gempa ini mengakibatkan gempa-gempa yang lain? Apakah menjadi pemicu beberapa gempa-gempa yang tadi disebutkan? Bahwa yang kita pahami secara keilmuan bahwa Pulau Jawa memiliki potensi gempa yang cukup besar. Dan itu diperlihatkan dengan dua bukti, yaitu bukti pertama dalam konteks historis di masa lalu, pernah terjadi gempa-gempa misalnya di tahun 1800-an. Salah satu yang signifikan adalah gempa 1834 yang dirasakan sampai ke Batavia dan beberapa wilayah di kota Bogor. Kemudian beberapa gempa lain yang tahun 1800 juga pernah terjadi di wilayah Indonesia, di Pulau Jawa bagian timur. Jadi dalam konteks potensi gempa tersebut secara independen dimiliki oleh sumber-sumber gempa yang ada di Jawa. Jadi kemudian kita tidak bisa menyimpulkan bahwa gempa Cianjur itu memicu gempa-gempa yang lain, karena sebetulnya gempa-gempa yang lain memiliki lokasinya sendiri, memiliki periodisasi gempanya sendiri yang tidak berhubungan dengan gempa Cianjur. Oke, Pak Irwan, ini kan sepekan terakhir ada Cianjur, kemudian juga ada Garut. Nah, apakah penyebabnya ini berbeda-beda Pak di tiap daerah gempanya? Iya, betul. Jadi beberapa riset yang kami pahami yang kemudian sekarang menjadi bagian dari peta dan sumber bahaya gempa Indonesia tahun 2017 yang kemudian menjadi bagian dari SNI Bangunan Tahan Gempa tahun 2019, SNI 1726 mengenai bangunan tahan gempa, di mana termasuk di dalamnya lampirannya adalah peta sumber gempa. Di Pulau Jawa ada beberapa sumber gempa yang signifikan. Tadi saya sampaikan misalnya sesar Cimandiri dan sistem sesar Cimandiri. Jadi kami kemudian sekarang memahami bahwa sesar Cimandiri tersebut bukan merupakan satu buah sesar, tapi ada bagian sesar yang lain yang kita sebut sebagai sistem sesar yang menjadi penyebab dari gempa Cianjur. Tetapi kemudian ada sumber gempa yang lain, yaitu misalnya sesar Lembang, kemudian sesar Kendeng, Baribis, yang kita berikan perhatian lebih intensif saat ini, yaitu sesar Kendeng, Baribis, termasuk bagian dari sesar Baribis yang diketahui dari riset yang terbaru ternyata mencapai juga bagian selatan dari Jakarta. Nah, sistem sesar ini yang kemudian menghasilkan beberapa gempa. Jadi memang ada periodisasi gempa di mana ada waktu-waktu di mana kegempaan di Pulau Jawa tidak terlalu besar. Jadi kalau kami lihat di dalam periode tahun 1900 sampai kemudian awal 1900 sampai awal 2000 itu tidak terlalu banyak, tetapi sebelumnya itu cukup banyak. Tahun 1800-an cukup banyak, dan kelihatannya tidak kita harapkan, tetapi kemudian sekarang kita melihat bahwa periodisasi beberapa sumber gempa di Pulau Jawa menjadi banyak kembali. Itu yang sebenarnya menjadi concern dari kita bersama. Oke, nah untuk waktu-waktunya ini sebenarnya bisa nggak sih Pak diprediksi dari jauh-jauh hari untuk patahan-patahan ini? Iya,
Ya biasanya kami para pakar gempa sangat hati-hati untuk tidak mengatakan prediksi karena Oke. biasanya kita lebih menggunakan kata potensi. Jadi kami Mm-mm. mengetahui ada sumber gempa yang di lokasi tertentu, kemudian kami pun mengetahui periodisasinya dalam konteks kita sebutnya dalam konteks probabilitas. Mm-mm. Jadi sebagai ilustrasi misalnya probabilitas dari pengulangan dari gempa di Sesar Lembang itu dari 176 tahun sampai 400 tahun. Jadi Oke. rentang waktunya itu begitu panjang. Untuk itu kita tidak mengatakan prediksi, tapi kita cukup mengatakan dengan potensi. Pertanyaannya, apakah cukup hanya dengan mengetahui potensi tanpa mengetahui kapan gempa betul-betul terjadi? Mm-mm. Nah, menurut kami sebetulnya sudah sangat cukup dengan mengetahui bahwa satu wilayah memiliki potensi gempa sebagai dasar untuk melakukan upaya-upaya pengurangan risiko apabila gempa betul-betul terjadi. Jadi kemudian walaupun kita tidak mengetahui kapan waktu persisnya, tetapi dengan mengetahui lokasi dari sumber gempanya, karakterisasi dari magnitudenya, dan juga kemungkinan dampak dari goncangannya, Mm-mm. itu sebetulnya sudah cukup menjadi dasar agar kita membuat program dalam konteks program di tingkat komunitas ataupun program di tingkat pemerintah untuk mengurangi sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko apabila gempa betul-betul terjadi, sesuatu yang tidak kita harapkan betul-betul terjadi. Oke, nah Pak Irwan kemarin juga Kepala BMKG Dwi Korita kan mengatakan di Indonesia ini sudah diidentifikasi 295 patahan aktif, namun patahan Cugenang yang ini belum termasuk dalam identifikasi tersebut. Apa aja dampak yang paling bahaya dari patahan ini menurut pengamatan Anda? Ya, jadi sebetulnya patahan yang kemudian menjadi sumber gempa Cianjur, kami meyakini merupakan bagian dari sistem sesar Cimandiri. Jadi Oke. kalau kami kemudian sering menyampaikan bahwa dalam konteks sumber gempa yang tadi disebutkan sekitar 297, di mana kami pun menjadi bagian dari tim yang mendefinisikannya, Mm-mm. memang patahan Cugenang itu belum masuk, tetapi sistem sesar Cimandirinya sudah. Oke. Nah, ini pembelajaran penting dari gempa yang Cianjur ini bahwa tidak harus sesar utamanya atau sesar majornya yang menjadi sumber gempa untuk menghasilkan suatu kerusakan yang dahsyat, tapi sistem sesar minor yang merupakan bagian dari sistem sesar utama. Jadi kalau kita bicara sesar Cimandiri, potensi gempanya bisa sampai 7, Mm-mm. tetapi ternyata ada sesar minor yang berdekatan dengan sistem sesar utama yang gempanya seperti yang kemarin 5,6. Mm-mm. Itu pun perlu kita berikan perhatian karena dengan kondisi penduduk di Pulau Jawa sekarang yang terus bertambah, cukup sistem sesar yang minornya tidak bukan sesar utamanya yang menghasilkan gempa Mm-mm. untuk menghasilkan suatu kerusakan. Jadi kemudian kita mendapatkan alarm yang sangat penting dari gempa Cianjur bahwa uh, tidak perlu sebuah gempa besar atau gempa yang bersumber dari sesar utama, tapi gempa yang bersumber dari sesar, kita sebutnya sesar minor atau sesar cabang atau bagian dari sistem sesar, ternyata itu pun sudah cukup untuk memberikan kerusakan yang dahsyat. Oke. Kenapa? Karena kemudian pertambahan penduduk yang luar biasa di Pulau Jawa, sebuah pulau yang menjadi pulau terpadat di dunia saat ini dalam Mm-mm. konteks densitas penduduk. Dan ini memberikan peringatan penting bagi kita bersama bahwa kita harus sangat memperhatikan sumber-sumber gempa di Pulau Jawa. Oke, berarti kan 295 patahan sudah teridentifikasi. Nah, nih Pak Irwan, jika warga Jawa kembali bertambah nih, kemudian ingin membangun rumah di kawasan Jawa, tapi belum tahu patahan-patahan yang belum teridentifikasi 20 tahun kemudian apakah akan runtuh Pak rumah itu? Pak Irwan, apakah masih terdengar suara kami? Pun bisa terdengar juga. Oh, Halo? iya, halo, baru terdengar lagi Halo? Pak. Oke, Iya. Ya, bagaimana? baik. Jadi patahan yang sudah teridentifikasi sebetulnya sudah bisa menjadi dasar Mm-mm. bagi pemerintah daerah dan juga masyarakat untuk memulai upaya mitigasi. Oke. Dan upaya mitigasi yang paling awal adalah yang pertama adalah literasi, memiliki pengetahuan yang baik. Menurut saya itu awal yang sangat penting dan meningkatkan pengetahuan itu harus dilakukan secara sistematis, termasuk dialog kita bagaimana hari ini. Saya yakin itu merupakan bagian dari literasi bagi publik. Dan kemudian kedua, pada saat masyarakat sudah mendapatkan literasi, maka mereka bisa melakukan prioritas dari tindakan yang uh,
Jadi kemudian semua tindakan akan berprioritas pada upaya pengurangan risiko bencana. Oke. Kita paham bahwa sekarang ini pengurangan risiko bencana bukan jadi prioritas dari masyarakat. Mungkin aspek ekonomi yang lebih prioritas. Mungkin pilihan-pilihan dalam saat membangun rumah misalnya. Jadi pada saat mereka punya rezeki membangun rumah, maka diprioritaskan untuk membuat rumah 2 tingkat ke atas untuk menampung penambahan anggota keluarga misalnya. Daripada memperkuat fondasinya. Nah, pada saat pengetahuan sudah mereka miliki, maka sebelum membangun tingkat 2, pastikan fondasinya baik. Pastikan ikatan antar strukturnya baik. Pastikan kemudian tidak ada bagian bangunan yang mendapatkan goncangan yang besar, itu bisa runtuh. Nah, menurut saya, dan itu harus dimulai dari literasi pengetahuan. Setelah pengetahuan didapat, baru tadi yang disampaikan oleh bagaimana cara membangun bangunan, itu kemudian disosialisasikan pada masyarakat, ataupun masyarakat bisa mencari informasinya sendiri. Beberapa desain yang diusulkan oleh Kementerian PUPR tidak harus mahal, tapi justru sudah cukup untuk membangun bangunan tahan gempa dengan cara yang murah. Dan yang poin yang ketiga yang menurut saya sangat penting juga, yaitu kita meminta atau kita berharap bahwa pemerintah daerah sudah mulai melakukan proses pembangunan yang berbasiskan pada zonasi wilayah yang berpotensi bencana. Jadi kemudian tata guna penataan wilayah itu harus dilakukan dalam konteks meminimalkan masyarakat yang tinggal di daerah yang kemudian sangat dekat dengan sesar aktif. Itu yang 3 hal yang menurut saya bisa kita lakukan, baik di level pemerintah dan juga di level dari masyarakat. Oke, melihat dari jenis kegempaan dan lokasi sumber gempanya nih Pak Irwan, apakah di wilayah Indonesia sendiri terdapat banyak lempeng-lempeng tektonik yang saling bertabrakan, Pak? Ya, jadi kita sebagai sebuah negara yang harus kita syukuri ya, bahwa kita negara yang subur, memiliki banyak gunung yang kemudian memberikan banyak manfaat, termasuk mineral-mineral penting, termasuk migas. Tapi di balik itu pun ada potensi bencana. Jadi dan lempeng tektonik di kita memiliki, paling tidak kita menjadi pertemuan 4 lempeng utama dan beberapa sub-lempeng kita sebut sebagai blok ya, blok tektonik kecil-kecil, itu banyak di wilayah Indonesia. Dan itu sebenarnya memberikan dampak positif bagi negara kita. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita memiliki banyak sekali mineral-mineral penting yang kemudian menjadi sumber energi dan berkontribusi tidak hanya bagi masyarakat Indonesia, tapi juga berkontribusi bagi dunia. Tetapi kemudian kita pun memiliki potensi bahaya ataupun potensi bencana. Nah, yang harus menjadi perhatian bersama bahwa tidak harus bahwa sebuah gempa bumi itu menjadi bencana. Itu poin pentingnya. Bahwa gempa itu tidak harus jadi bencana. Jadi bisa jadi dengan kondisi tektonik kita terjadi gempa, itu oke gitu ya. Itu sebuah keniscayaan kita punya gempa. Tetapi gempa itu jangan jadi bencana. Jadi tidak ada korelasi bahwa gempa menjadi bencana dalam konteks fisik ya. Tetapi menjadi berkorelasi dalam konteks sosial. Pada saat kemudian proses pembangunan kita dibangun tanpa desain yang memadai, pada saat pertambahan penduduk, masyarakat terpaksa tinggal di daerah-daerah yang kemudian rawan misalnya longsor pada saat terjadi goncangan yang besar, maka bencana baru terjadi. Jadi kemudian ada peluang bagi kita bersama, dan itu pun apabila kita merefleksikan di tempat yang lain, ada beberapa gempa bahkan magnitudonya di atas 6, mendekati 7, gempanya dangkal, dekat dengan penduduk, tapi tidak ada korban. Kenapa? Karena ya mereka memang dipersiapkan untuk itu. Jadi kemudian gempa boleh terjadi, tapi gempa tidak harus jadi bencana. Oke. Nah, Pak Irwan, dengan banyaknya jumlah penduduk kita di Indonesia, pastikan banyak juga warga yang tinggal di sekitaran rawan terjadi gempa ya Pak ya. Nah, apakah pihak instansi terkait ini sudah maksimal memberikan mitigasi bencana kepada masyarakat? Iya, jadi satu hal yang saya yakini bahwa pengurangan risiko bencana itu tanggung jawab kita bersama. Jadi kemudian kita sebagai masyarakat itu harus berkontribusi dalam proses tersebut. Di level yang sekecil apapun, di level komunitas misalnya, banyak
banyak kisah, terutama mereferensikan beberapa kejadian gempa yang pernah terjadi di Indonesia. Banyak masyarakat yang tidak sempat ditolong oleh warga sekitarnya karena mereka tidak tahu bagaimana proses untuk melakukan evakuasi misalnya. Tidak ada sistem evakuasi mandiri di tingkat komunitas. Jadi keterlibatan di level komunitas itu menjadi sangat penting. Ada sebuah jargon di sesudah gempa 2011 di Tohoku di Jepang yang menyampaikan bahwa apakah Anda selamat atau tidak selamat tergantung seberapa dekat Anda dengan tetangga. Jadi kalau kita dekat dengan tetangga, maka ada kemungkinan kita bisa menyelamatkan, begitu pula kita bisa diselamatkan oleh tetangga kita. Jadi itu menjelaskan kekuatan dari komunitas. Tapi itu saja tidak cukup. Harus ada komitmen top down yang melibatkan pemerintah. Jadi pemerintah harus terlibat dalam proses tersebut. Dan keterlibatan pemerintah itu yang memungkinkan bahwa proses pengurangan risiko bencana itu berjalan maksimal. Bagaimana caranya? Misalnya tadi yang saya sampaikan dalam konteks literasi, itu akan maksimal apabila kemudian pemerintah bersedia untuk terlibat dalam konteks misalnya menjadikan bagian dari kurikulum pendidikan, sehingga prosesnya bisa masif, prosesnya bisa dilakukan dengan secara intensif dan juga komprehensif gitu ya, sistematis dilakukan. Jadi menjawab pertanyaan dari Mbak Gema tadi, maka kedua atau seluruh elemennya harus terlibat, termasuk elemen masyarakat dan juga konteksnya pemerintah, termasuk di dalamnya ada pemerintah daerah. Nah, untuk mitigasi bencana nih Pak Irwan, sebenarnya sudah sejak usia berapa sih harus ditanamkan? Karena kan kalau melihat di Jepang, bahkan masuk kurikulum pelajaran ya Pak, dari SD begitu, dari TK bahkan. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya sudah harus dimasukkan belum tuh Pak, menjadi pelajaran untuk mitigasi bencana? Ya, jadi satu hal, mungkin diskusi mengenai kurikulum, saya bukan pakar kurikulum, mungkin mereka yang memahami bisa mendalami. Tapi satu hal yang kemudian saya yakini, informasi itu harus diberikan sedini mungkin. Tadi bagus sekali disampaikan oleh bagaimana sejak mereka misalnya sejak di tingkat TK itu harus diberikan. SD pun harus diberikan, walaupun tidak harus jadi bagian kurikulum, tidak harus ya. Mungkin nanti mereka yang pakar kurikulum bisa memahami, karena jangan jadi beban tambahan bagi siswa gitu ya. Tapi informasinya diberikan tanpa harus jadi beban tambahan, karena saya pun termasuk yang khawatir apabila menjadi kurikulum. Misalnya kita euforia gitu ya, oke, masukkan kurikulum. Apakah guru-guru kita pun siap gitu ya untuk apakah kemudian konteks pendidikan pendidikan untuk mempersiapkan pada guru pun menyiapkan materi tersebut gitu. Itu yang sebenarnya termasuk kekhawatiran saya juga gitu ya, karena saya pun banyak berdialog dengan para guru yang kemudian ternyata knowledge-nya pun memang perlu ditingkatkan gitu. Jadi memang menurut saya memberikan informasi pada siswa itu penting, tapi apakah kemudian masuk ke dalam kurikulum, mungkin pakar kurikulum bisa lebih menjawabnya lebih baik. Oke, terakhir nih Pak, mungkin imbauan kepada masyarakat agar percaya dengan informasi resmi dan juga pesan kepada instansi terkait untuk mitigasi bencana ke depannya Pak. Jadi kalau saya perhatikan bahwa sesudah kejadian gempa ini banyak informasi yang mohon maaf hoax gitu ya, informasi yang tidak tepat mengenai potensi bencana dan yang seolah-olah kemudian memperburuk dari dampak. Karena satu hal yang sangat saya harapkan bahwa masyarakat berusaha untuk mencari informasi dari sumber yang benar, yang tepat, bisa didapatkan dari BMKG, dari BNPB. Mereka adalah sumber yang utama untuk informasi terkait dengan kebencanaan. Dan masyarakat pun harus punya kemampuan untuk memahami bahwa informasi ini benar atau tidak. Nah, kenapa? Karena informasi itu harus menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengambil keputusan paling tidak di tingkat komunitas, di tingkat terkecil, di tingkat keluarga. Siapkan sistem mitigasi di level terkecil, misalnya dari mulai kita punya tas untuk kedaruratan, kita punya jalur kedaruratan di tingkat rumah, kita tahu bagian yang mana yang memang mungkin tidak sekarang kalau rezekinya belum punya, ke depan harus kita perkuat dalam konteks struktur misalnya. Bagian mana di bagian rumah kita yang perlu kita hati-hati kalau terjadi goncangan, misalnya bisa jatuh dindingnya, kita hindari bagian mana yang kita berlindung. Jadi dalam konteks masyarakat tuh kita sudah bisa melakukannya, dan itu harus didialogkan dengan tetangga kita. Jadi bagaimana kita
kemana kita akan jalur evakuasi, bagaimana sistem untuk evakuasi, apakah menggunakan kentongan, ataukah menggunakan sistem yang lain. Karena jalur evakuasi itu kan harus satu gitu ya, nggak mungkin tetangga kita evakuasinya ke sini, kita evakuasi ke tempat lain. Jadi perlu harus dialog di komunitas, bisa kelompok Karang Taruna, kelompok RT, kelompok RW, kelompok pengajian, silakan ini dibicarakan. Oke. Dan lebih penting yaitu pemerintah. Pemerintah kemudian harus melakukan tindakan yang nyata. Bagi saya banyak sekali hal yang perlu bisa kita pelajari dari kejadian gempa. Banyak pembelajaran yang harus menjadi dasar pengambilan kebijakan di tingkat pemerintah dari gempa Cianjur. Menurut saya, apakah strategi mitigasi kita harus diperbaiki? Apakah kemudian pola komunikasi kita pada masyarakat harus diperbaiki? Apakah kemudian struktur organisasi kita harus diperbaiki? Apakah kemudian penataan ruang kita harus diperbaiki? Menurut saya pembelajarannya cukup banyak yang bisa diambil di level pemerintah. Oke, berarti memang untuk menghadapi gempa dan juga bencana lainnya ini adalah mitigasi, sosialisasi dan juga komunikasi antar sesama ya Pak Irwan. Baik, terima kasih Pak Irwan, ahli Sama-sama, geodesi terima Gempa kasih. Bumi ITB, juga Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB. Selamat kembali beraktivitas Pak Irwan. Baik, terima kasih Mbak Gema. Selamat pagi.